Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan share FR pedagogik terbaru. Kenapa saya bilang terbaru? Karena ada beberapa FR yang berbeda dengan FR-FR sebelumnya. Nah, tapi untuk hari ini saya baru bisa share FR-FR-nya saja. Untuk materi dan soalnya menyusul ya teman-teman, karena saya nggak mau mengulangi video-video sebelumnya yang ternyata buru-buru dalam mengambil materi dan soal, akhirnya banyak yang perlu diralat seperti itu. Ini dia FR-nya teman-teman. FR yang pertama, kayak soal yang sudah saya pernah share, guru seni langsung meminta anak praktek menari berkelompok, lalu diumumkan hasilnya. Nah, apa sih menurut kalian? Bagaimana sih menurut pendapat kalian? Kan pilihannya ada bagus karena transparan. Pokoknya persis di soal di video kemarin. Kalau bisa kalian menjawab, memberikan saran, setuju, tapi tetap memberikan saran agar pembelajaran atau penilaian tersebut menjadi sempurna. Gimana caranya? Jadi jangan cuma oke, baik, oke, bagus karena transparan gitu aja, jangan. Nah, kalau ini pilih yang paling terbaik ya. Jawabannya adalah guru seharusnya membuat rubrik penilaian. FR berikutnya adalah guru melakukan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan dengan mencakup semua aspek kompetensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu termasuk prinsip penilaian apa sih? Kata kuncinya adalah mengacu pada kriteria. Ya berarti termasuk prinsip penilaian beracuan pada kriteria. Nah, pilihannya ini ada dua, beracuan kriteria dan menyeluruh. Gitu jawabannya. Berikutnya, FR-nya masih sama dengan FR-FR yang sudah beredar, yaitu komponen prota dan promes. Ada 12 komponen jadi satu, kalian harus pilih sesuai bagiannya, mana yang prota, mana yang promes. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah assessment. Kata yang ngasih FR katanya gini, detik-detik terakhir nilai gue berkurang 5 poin gara-gara pindah jawaban ini. Langkah-langkah asesmen adalah langkah-langkah penilaian. Dan yang ketiga adalah waktu pembelajaran 1 jam pelajaran aja, itu kenapa? Oh, maksudnya di sini kira-kira waktu pembelajaran yang diberikan cuma 1 jam pelajaran itu kenapa? Kenapa sih cuma 1 jam? Biasanya waktu yang diberikan hanya 1 jam pelajaran itu karena mata pelajaran tersebut merupakan muatan lokal, bisa juga, dan alasan-alasan lain. Contohnya karena mapel pilihan. Jadi mapel pilihan itu yang tiap sekolah berbeda-beda gitu. Nah, alasan lain nanti akan kita bahas lagi. Berikutnya adalah langkah menulis tes uraian. Nggak ngerti, ada step yang nggak ada di catatan, yang ada di catatan malah nggak ada di opsi. Jadi harus belajar gimana cara menulis tes uraian. Nanti akan saya jelaskan. Tapi sambil menunggu saya share materi dan contoh soal, kalian bisa cari-cari sendiri dan rangkum sendiri ya teman-teman. Setelah tes uraian, di sini ada pernyataan yang betul. Untuk tes formatif adalah, my god, opsinya tadi. Jadi opsinya agak membingungkan. Yang pertama adalah nilai maksimal adalah sesuai jumlah adanya soal. B, nilai minimum adalah sesuai jumlahnya soal. Nggak mungkin kalau yang B ya, salah. C, nilai maksimal butir soal benar adalah 1. D, nilai minimal butir soal benar adalah 1. E-nya lupa. Kalau yang A, nilai maksimal sesuai jumlah D-nya soal, salah ya. Kalau soalnya 20 masa nilainya 20 gitu. Yang B juga nilai minimum sesuai jumlah D-nya soal. Soalnya 20 nilainya 20. Soalnya 100 nanti nilainya 100 minimumnya. Salah juga. Yang yang C, nilai maksimal butir soal benar adalah 1. Sebenarnya nggak mesti 1, bisa juga ada 2, 3 contohnya. Misalnya dalam soal formatif itu soalnya ada 25. Apakah nilai yang benar nilainya 1? Enggak kan? Setiap nilai benar nilainya adalah 4 biar dapatnya nilai 100. Jadi nilai maksimalnya 1, salah. Jawabannya kemungkinan besar adalah D. Nilai minimal butir soal yang benar adalah 1. Kalau FR-nya ada opsinya gitu lebih enak ya teman-teman, karena udah bentuk soal gitu. Oke, lanjut FR berikutnya.
Guru seni langsung meminta anak praktek menari berkelompok, lalu diumumkan hasilnya. Nah, ini pernah saya jelaskan atau pernah saya beri contoh di materi video sebelum ini. Nah, gimana sih menurut pendapat kalian? Ya bagus, itu kan nilainya berarti transparan gitu kan? Tapi pilihlah jawaban yang paling tepat agar penilaian atau pembelajaran itu menjadi sempurna. Berarti jawabannya adalah gurunya membuat kriteria penilaian atau rubrik dulu supaya bisa menilai keterampilannya. Jadinya penilaiannya itu sempurna, bukan hanya transparan saja. Lanjut, berikutnya ada soal. Pada saat apersepsi materi kerusakan lingkungan, guru IPA bisa menanyakan apa supaya kontekstual. Nah, teman-teman, yang namanya apersepsi itu adalah kegiatan di awal sebelum kita memberikan materi. Kegiatannya yang baik itu apa? Kegiatannya yang baik itu adalah mengaitkan apersepsi atau kita tanya tentang kehidupan sehari-hari, tentang lingkungan sekitar anak yang akan dikaitkan dengan materi yang akan dijelaskan. Nah, di sini kan materinya adalah kerusakan lingkungan. Kira-kira pertanyaan yang tepat apa sih? Nah, guru bisa menanyakan seperti ini. Bagaimana kondisi selokan di sekitar rumahmu? Apakah ada selokan di sekitar rumahmu? Kondisinya bagaimana? Atau apakah ada taman di sekitar rumahmu? Kondisinya bagaimana? Terawat atau tidak gitu loh. Jadi anak itu kan akan terpancing menjawab dong. Anak itu pasti menjawab karena itu adalah pertanyaan real tanpa mikir gitu loh. Anak langsung, oh iya bu, taman di rumah saya rusak. Nah, kalau udah ada kata-kata seperti itu, barulah guru mengaitkan. Itu namanya adalah kerusakan lingkungan, seperti materi yang akan kita bahas hari ini. Gitu, yang namanya persepsi adalah memancing atau merangsang anak agar tahu, paham dulu, oh materinya ini nih, gitu. Oke, berikutnya FR-nya sudah bentuk soal nih. Bentuk penilaian keterampilan. Seorang guru meminta siswa untuk membuat makanan jajanan pasar sesuai dengan daerahnya. Nah, ini apa? Apakah praktik, proyek, produk, atau portofolio? Kalau dilihat dari kata membuat kan biasanya terpancing pada kata praktek. Tapi di sini ada kata makanan. Makanan itu kan berarti ada produknya. Berarti jawabannya adalah produk. Membuat makanan jajanan pasar itu adalah penilaian bentuk produk. Kalau praktek itu kayak membaca karya sastra, membacakan, praktek menggunakan alat musik, alat lab. Terus praktek badminton itu adalah penilaian praktek. Nah, kalau proyek itu adalah investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia. Bisa nggak sih membuat makanan masuk proyek? Bisa, kalau perintahnya adalah membuat makanan dan minuman dari buah segar. Jadi kayak kreasi sendiri gitu loh. Itu nanti bisa masuk dengan proyek. Tapi kebanyakan kalau makanan masuknya memang produk ya. Nah, kalau portofolio itu berarti kumpulan dari nilai-nilai praktek, proyek, produk dikumpulkan jadi satu, itu bisa dinamakan tugas atau penilaian portofolio. Seperti itu gambaran simpelnya tentang penilaian produk, praktek, portofolio. Berikutnya disediakan soal. Perhatikan hewan di bawah ini, ada kelinci, kambing, sapi. Kelompok hewan tersebut dikategorikan sebagai herbivora, karnivora, omnivora, atau mamalia. Nah, pertanyaannya bukan ini teman-teman. Pertanyaannya adalah kenapa soal tersebut salah? Apa sih yang menyebabkan soal tersebut salah atau kurang tepat? Yuk kita amati lagi. Ini soalnya, kira-kira apa ya yang membuat soal itu salah? Soal ini terlihat salah atau kurang tepat karena kita lihat di opsinya. Herbivora, karnivora, omnivora, mamalia itu tidak satu jenis. Kalau mau buat opsi itu harus satu jenis. Misalnya opsi A reptil, opsi B mamalia, opsi C unggas gitu loh. Jadi harus satu jenis. Kalau mau herbivora, karnivora ya omnivora, jangan dimasukkan mamalia gitu. Jadi opsinya itu kurang tepat kalau seperti ini. FR berikutnya ada tujuan apersepsi.
Berikutnya ada teknik feedback terbaik untuk siswa yang heterogen. Heterogen itu siswanya jenisnya beda-beda, heterogen. Tapi kalau homogen itu siswanya pinter ya pinter semua, kurang ya kurang semua, itu namanya homogen, satu jenis. Berikutnya ada indikator soal, bukan IPK kan ini, yang memuat condition awal berarti, nah nanti kita akan bahas. Tapi kalau sebelum kita bahas, kalau teman-teman ujiannya udah mendekati, boleh cari rangkuman atau sumber-sumber yang ada kaitannya dengan FR ini ya. Oke, kita lanjut ke FR berikutnya. Guru diminta mengamati kerucut pengalaman oleh Edgar Dale. Setelah melihat kerucut itu, maka guru A. lebih memilih media belajar konkret daripada abstrak. B. lebih banyak meminta siswa mengingat. Pilihan C, D, E itu lupa. Kata kuncinya di sini adalah kerucut pengalaman Edgar Dale. Silakan dicari referensinya, nanti akan saya buatkan contoh soal dan pembahasannya. Ini dia kerucut pengalaman oleh Edgar Dale. Jadi kalau tadi opsi B kan meminta siswa untuk banyak mengingat. Ya enggak ya, jadi enggak selalunya mengingat, karena di sini yang paling besar adalah bermain peran, melakukan simulasi atau melakukan hal yang nyata. Karena pilihan CDE-nya hilang, nanti coba saya cari soal yang berkaitan dengan kerucut pengalaman Edgar Dale ini. Berikutnya, guru fisika mengajar 4 kelas paralel. Di 4 kelas tersebut, masing-masing siswa yang tidak tuntas pada ulangan harian ada 6, 12, 8, dan 2 orang. Apa yang harus dilakukan guru fisika tersebut? Berarti dari 4 kelas itu kan yang tidak tuntas 28 siswa. Apa sih yang harus dilakukan? A. Mengumpulkan 28 siswa yang tak tuntas tersebut, lalu belajar ekstrak pada sore hari selama 1 minggu agar menguasai pelajaran. B. 28 siswa diminta mengerjakan ulangan tanpa dijelaskan kembali. Kalau yang B jelas salah ya, jadi harus dijelaskan kembali. Nggak bisa suruh ngerjain ulang tapi nggak dijelaskan, percuma itu namanya. Karena di sini pilihannya cuma A dan B, CDE-nya lupa, ya jawabannya harusnya adalah A. Tapi alangkah lebih baiknya kalau pelajaran atau remedial itu menyatu pada pembelajaran. Jadi jangan di luar jam pelajaran, kalau bisa di jam pelajaran itu gitu. Nah, ini berikutnya soalnya tentang guru PJOK, padahal ini yang share FR itu adalah guru bahasa Inggris. Jadi benar-benar FR-nya itu gambling banget, acak banget teman-teman. Oke, soalnya adalah guru PJOK meminta siswa shoot bola ke dalam ring dari jarak tertentu. Itu masuk kemampuan keterampilan apa sih? A. Imitasi, B. Presisi, C. Naturalisasi, D dan E lupa. Jadi kalau imitasi itu gurunya memberi contoh dulu, nanti siswa baru mengimitate atau meniru gayanya si guru. Kalau presisi itu adalah kegiatan yang mengukur secara akurat. Jadi kalau ini kan shoot bola itu kan harusnya akurat, tepat nih pada gawang. Ya berarti kemungkinan besar itu adalah keterampilan presisi. Jawabannya adalah B. Nah, apa sih naturalisasi? Natural itu alami. Jadi dalam kata lain, kegiatan melakukan kegiatan secara alami atau refleks, naturalisasi. Jadi karena di sini pertanyaannya adalah shoot bola yang harus masuk ke dalam ring, jawabannya adalah presisi. Harus akurat. Nah, FR berikutnya nih ada prinsip penilaian, dipahami ya teman-teman. Oke, ada 12 poin-poin. Terus pertanyaannya yang termasuk penyusunan penilaian itu poin mana aja. Jadi harus hafal yang namanya prinsip penilaian. Oke, 23 yang keluar ada yang namanya apersepsi lagi. Cuman materinya kalau tadi kerusakan lingkungan, ini untuk materi Newton yang gaya-gaya itu. Jadi ini karena guru bahasa Inggris juga nggak paham banget Newton itu apa, gaya-gaya itu maksudnya gimana. Ini materinya IPA tapi dikasihnya ke guru bahasa Inggris. Jadi kalian banyak doa aja semoga pedagogiknya itu sesuai dengan jurusan kalian, karena kalau enggak bener-bener bingung gitu loh. Berikutnya,
Alokasi waktu ditentukan oleh apa aja? Ada 3 soal katanya. Semuanya saya jawab ditentukan oleh kedalaman materi. Jadi gini, yang namanya kedalaman materi itu adalah salah satu aspek yang digunakan untuk menentukan alokasi waktu pada kompetensi dasar. Kalau mau menentukan alokasi waktunya si KD, kita harus melihat kedalaman materi, penting tidaknya si KD tersebut, kesulitan materi, seperti itu. Berikutnya, terus ada kasus seorang murid yang punya self-efficacy yang tinggi, tapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasinya, dia langsung down dan berpengaruh ke hasil belajarnya. Nah, itu umpan balik yang tepat adalah umpan balik apa? Berarti nanti kita harus belajar tentang umpan balik atau feedback. Macam-macam feedback, bagaimana sih implementasinya feedback itu kayak apa gitu. Berikutnya, soalnya sama nih sama FR yang tadi. Guru fisika mengajar 4 kelas, terus masing-masing kelas ada beberapa yang nggak tuntas. Nah, itu gurunya harus ngapain? Kayaknya ini soal keluar terus ya di FR manapun. Nah, katanya yang punya FR nih, inilah dia pertanyaan yang saya baca sampai berkali-kali dan sukses bikin oleng. Karena otak saya tidak bisa mencerna maksudnya. Nanti kita belajar ya, gimana kalau misalnya ada yang banyak tidak remedi atau banyak yang remedi. Berikutnya FR terakhir yang sudah bentuknya seperti soal. Salah satu prinsip yang digunakan adalah penilaian yang mengacu pada kriteria, implikasi, dan prinsip. Bagi guru adalah kedudukan relatif prestasi peserta didik dengan kriteria A. Ketuntasan minimal, B. Prestasi peserta didik, C. Yang ditetapkan, D. Guru, E. Penilaian acuan. Karena di sini mengacu pada kriteria, ya harusnya jawabannya adalah E. Jadi nanti yang namanya penilaian acuan itu juga ada 2, PAN dan PAK. Penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria. Apa saja sih? Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, itu dia FR hari ini yang bisa saya share. Kalau bisa teman-teman merangkum juga sebelum saya share materi dan contoh soalnya. Oke, thank you. Bye.